Jemaat Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita mengambil satu dulu sejenak. Terima kasih ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu kami masih bisa di sini. Pimpin kami ya Tuhan, berikan kami kelancaran agar bisa beribadah dengan baik sesuai dengan kemauan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Di awal belum pernah ada kasih. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Minta untuk Pak Saud untuk membuka dalam doa. Bapa di surga, Bapanya kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Di mana Tuhan izinkan kami untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah penyembahan dan pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ibadah kami ini boleh kami buka dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini dan juga ada yang di Zoom. Sebelum kita muji Tuhan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin berikan kasih Tuhan dalam seminggu ini? Apakah ada yang ingin kesaksian? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan yang benar. Hidupku
Mari kita mulai dari awal lagi. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Sekarang namanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Bapa Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, kuasa-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari minta Tuhan agar kita mempersiapkan diri kita. Mari kita menyanyikan lagu Penolong yang Setia saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena
bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari kita sungguh-sungguh berserah, ku percaya karena Yesus penolong yang tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tambahnya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau baik bagi kami, selalu menyertai, melindungi dan memberkati kami, dan bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan bahkan pada waktu ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu supaya kami benar-benar bisa mendapatkan hal-hal baru yang menguatkan, meneguhkan iman kami, yang akan membuat kami bisa lebih menikmati perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan ketika Engkau menempatkan kami di dunia ini. Terima kasih urapi hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Mari kita membuka Alkitab dari Efesus. Kita akan membuka dari Efesus. Efesus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan Efesus pasal yang ke-1 bukan sebentar. Efesus 1 ayat 1 ini sebentar. Sampai dengan 2 ayat 15 ya, sampai dengan 23. Saya akan membacakan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sebetulnya saya pernah juga berkhotbah dari bagian ini, tetapi ini berhubungan dengan hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya akan berkhotbah lagi di sini, mungkin akan lebih, ya saya akan menekankan kepada pemerintah yang ada di dunia ini. Tadi kita sudah membaca bahwa kalau kita melihat di ayat 15 dan 16 ini sebetulnya merupakan ucapan syukur dari Paulus dan juga ada mencakup doa di dalamnya. Tadi dikatakan bahwa ucapan syukurnya itu karena kehidupan rohani mereka yang begitu baik. Ya, ayat 15, karena itu aku selalu mendengar tentang, aku telah mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, itu dikatakan di ayat yang ke-15. Kita tahu bahwa ketika jemaat di Korintus itu mulai berdiri, atau ketika Paulus mengabarkan Injil di sana, maka ada namanya Demetrius, seorang tukang pembuat patung Dewi Artemis, mengadakan huru-hara, menghasut orang-orang di pasar, membuat pemberontakan, sehingga Paulus waktu itu harus diungsikan. Terjadilah masalah. Tetapi walaupun latar belakang ada masalah di tengah-tengah jemaat itu, waktu awalnya mereka bertobat, nah ternyata Alkitab mencatat di bagian yang kita baca tadi bahwa jemaat yang ada di Efesus itu adalah orang yang imannya benar dan juga kasihnya benar. Jadi imannya disertai dengan perbuatan. Iman itu ditunjukkan lewat kasih. Iman itu bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut, tapi juga itu adalah sebuah tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian kepada orang-orang, dan khususnya di situ dikatakan terhadap orang-orang kudus. Jadi sebetulnya iman itu harusnya disertai dengan tindakan, disertai dengan perbuatan, bukan hanya sekedar pengakuan. Di dalam gereja ini tiap hari kita, tiap ibadah kita ada pengakuan iman rasuli. Tetapi pengakuan itu harusnya ada satu wujud yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, tentu juga di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita, itu harus diikuti, disertai ya, sebagai bukti dari iman itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan jemaat yang di Efesus. Walaupun latar belakang mereka itu tidak baik, maksudnya tidak nyaman ketika mulai masuk Injil di sana, tetapi itu tidak menghambat mereka untuk menjadi berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman, tetapi juga berkembang secara karakter. Ya, jadi mereka ini menjadi contoh bagi masyarakat lain, khususnya orang-orang yang seiman. Itu yang kita lihat dari ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah alasannya kenapa Paulus itu mengucapkan syukur. Ya, karena memang ada pertumbuhan iman dan ada bukti dari iman. Makanya kalau kita baca Yakobus katanya iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, karena iman itu memang harus disertai dengan perbuatan. Jadi bukan hanya sekadar aku beriman, tetapi kita tidak pernah berbuat sesuatu yang baik, yang positif bagi orang lain. Apa buktinya kamu beriman, kata Yakobus? Buktinya apa? Apakah iman itu dapat dilihat? Apakah iman itu dapat dibaca oleh orang? Tidak. Iman itu akan dilihat oleh orang melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Orang akan melihat iman kita dari sudut itu. Jadi bukan dari pemahaman teologi kita, bukan dari sekedar betapa kuatnya, betapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Tidak. Tetapi mereka akan melihat dampaknya. Yang mereka baca, yang mereka mau tahu itu apa dampak dari iman itu sendiri. Bukan ucapan-ucapan iman itu sendiri. Nah, dan jemaat di Efesus sudah berhasil dalam hal ini. Kalau kita baca
jemaat Tesalonika juga nanti kita akan melihat. Kalau kita membahas Tesalonika itu juga halnya sama. Bahwa jemaat itu katanya walaupun miskin tetapi kaya di dalam memberi. Bahkan memberi melebihi dari kemampuan mereka, dikatakan begitu di dalam Alkitab. Nah, inilah tanda-tanda orang yang beriman. Jadi tidak salah kalau kemudian Paulus itu mengucapkan syukur karena iman mereka itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan hanya iman sekadar konsep pengetahuan yang tersimpan di dalam benak, dipercayai di dalam hati, tetapi tidak ada satu tindakan nyata yang kemudian membawa dampak positif sejalan dengan iman itu sendiri. Jadi Paulus mengucapkan syukur. Ya, mengucapkan syukur akan hal itu. Ya, saya juga bersyukurlah kita beriman di gereja ini. Tapi kita kan tidak berjerih lelah juga. Maksudnya kita terus berupaya melakukan sesuatu. Walaupun jemaat kita sedikit, kan kita tetap juga melakukan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan. Inilah beriman. Jangan orangnya ada sedikit, saya nggak mau lagi melayani di situ. Ini iman seperti apa? Tetapi ketika orang diperhadapkan melayani dengan jumlah orang yang sedikit, ya tidak ada bisa diharapkan hal-hal yang hebat-hebat dari situ, tapi dia tetap setia, itu luar biasa. Saya pernah menonton di YouTube ada seorang pendeta hanya melayani satu jemaat di Palembang, di pedalaman, di jauh, ya, hanya melayani satu jemaat. Itu saja, satu keluarga itu aja dia layani. Dia setia, dia pindah dari kota ke sana coba. Itu orang yang hebat. Di Kalimantan juga saya baca, saya lihat di YouTube seorang pendeta di pedalaman. Hanya satu orang dia layani terus. Ini orang yang beriman yang luar biasa. Tapi juga waktu saya pulang itu, saya pergi ke keluarga ada di Kabupaten Simalungun. Cerita sepupu saya. Ada di situ gereja GPDI. Dia bilang pendeta itu jual mobil 2. Dia jual barang-barang, dia bangun gereja dengan uangnya sendiri. Luar biasa pikir saya. Dia melayani, dia jual mobilnya 2 katanya untuk membangun gedung gereja. Dia melayani, dia merintis di daerah itu. Sekarang jemaatnya sudah banyak. Luar biasa. Jadi ada bukti nyata dari iman itu sendiri. Dan di gereja ini pun saya melihat, ini saya bukan mau memuji-muji Bapak, Ibu. Kalau mau Bapak Ibu mau, di mana juga bisa kan? Bisa melayani kan? Masih banyak yang butuh. Tapi kenapa mau di sini? Walaupun sedikit. Berarti ada rahasia iman yang tersembunyi yang tidak bisa dikalkulasikan. Tidak bisa dikalkulasikan dalam hal iman ini. Jadi jangan bangga, pendeta saya orang yang beriman. Ya, begitu ya. Luar biasa imannya, dia banyak ini, hartanya, jemaatnya banyak. Tapi kalau jemaatnya juga jemaat pindahan semua kan bingung juga kitanya gitu ya. Ada saya lihat di grup ada seorang nggak tahu tuh entah hamba Tuhan atau apa. Jadi di Cirebon nih kisahnya nih. Ada di situ di Cirebon itu sudah berdiri satu gereja dirintis puluhan tahun. Tiba-tiba mendadak di sebelahnya tidak sampai jarak belasan meter katanya berdiri gereja dengan megahnya tiba-tiba dengan dana yang banyak karena uangnya banyak. Protes dia gitu ya. Kenapa berdekatan seperti ini gitu. Nah Bapak Ibu kadang-kadang yang mengejutkan juga memang karena banyak uang ya bisa saja kita buat gedung yang besar dan seterusnya lalu jemaat-jemaat lain berpindahan ke tempat itu. Nah ini pengujian ya iman. Ya, bagaimana kita beriman itu bahwa tidak selalu disertai dengan sesuatu yang wah-wah, yang hebat-hebat, tetapi bagaimana kita setia mengabdikan diri kepada Tuhan walaupun mungkin tidak bisa dinilai, tidak ada penilaian apa-apa dari orang lain. Saya yakin kalau ditanya, kamu gereja di mana? Menara Pengharapan, berapa jemaatnya sekian? Ya mungkin orang, gereja apaan? Ya barangkali pikiran orang begitu. Tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu kan bukan berdasarkan jumlah, tetapi bagaimana kita kemudian di dalam beriman kepada Tuhan berbuat sesuatu, bertindak sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, berdampak bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Atau orang-orang yang bisa kita jangkau lewat apa yang kita lakukan ini. Nah Bapak Ibu, jemaat Efesus sudah teruji di dalam iman.
Ya, begitu juga jemaat Tesalonika. Dulu sekali, sudah lama saya pernah khotbahkan itu tentang Tesalonika. Ya, saya masih mengingat itu. Jadi saya sebetulnya kalau khotbah itu kadang masih saya ingat, ini pernah begitu ya. Ini pernah dikhotbahkan si Anu, ini pernah oleh pendeta ini. Nah, saya masih ingat itu. Ya, enggak semua, tapi sering saya masih ingat. Sehingga kalau Bapak pendeta-pendeta khotbah, oh ini udah pernah nih, begitu saya. Dulu udah pernah ini dikhotbahkan gitu ya. Saya itu umumnya ingat, gitu ya. Walaupun tidak melekat, tapi saya ingat ini udah pernah diucapkan, ini udah pernah gitu. Ya, saya sering dengan istri juga begitu. Nah, ini udah pernah diucapkan waktu itu. Ini udah pernah saya ngomong begitu ke istri di jalan kadang. Jadi Bapak Ibu beriman. Yang kedua ada doa di situ, ayat 16b. Ya, dikatakan tadi begini. Aku pun, saya baca semuanya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku. Tadi kita sudah lihat bahwa jemaat ini betul-betul sudah beriman dan iman itu disertai dengan tindakan, ya, dengan tindakan kasih. Tetapi isi doa dari Rasul Paulus, kita perhatikan ini baik-baik. Isi doanya ialah begini. Dan meminta, 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu berarti Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Ada kata Bapa yang mulia. Tadi saya sudah ucapkan, Bapa yang mulia itu, kemuliaannya itu, kita harus mengenal Dia dengan benar. Walaupun kita sudah beriman, iman kita itu bertumbuh, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu tidak pernah bisa sempurna sampai sekarang. Bapak Ibu saya tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa memikirkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia sejati 100%, sekaligus juga Allah sejati 100%? Bisa nggak Bapak Ibu memikirkan dan menjelaskan itu? Sulit ya? Ini jadi polemik terus nih antara orang Kristen dengan yang sering menyerang iman kekristenan. Bagaimana itu bisa? Sulit kita memahami itu. Sulit kita memahami Allah Tritunggal itu. Maksudnya secara nalar menjelaskannya itu akan sulit. Tetapi kita bisa mengimani itu. Dan untuk mengenal Dia dengan benar itu butuh proses waktu demi waktu. Butuh proses pembelajaran yang benar lewat firman Tuhan. Dan butuh hikmat dan wahyu untuk memahami itu. Jadi tidak mudah untuk memahami Allah. Sebetulnya di dalam semua agama saya yakin juga itu sama. Kalau ditanya pasti akan ada penjelasan yang akan sulit untuk dijelaskan. Karena itulah maka kita butuh roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah kita. Dan di sana tadi dikatakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Jangankan untuk mengenal Allah, untuk mengenal orang-orang di sekitar kita itu saja sulit. Bahkan kadang kita sulit untuk mengenal dengan benar adik kandung kita, kakak kandung kita. Walaupun kita mungkin dibesarkan bersama-sama, tetapi banyak hal yang kita belum pahami juga. Apalagi Allah yang mulia. Jadi jemaat ini tidak boleh berpuas diri, sudah beriman, sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, sudah beriman teguh di dalamnya, sudah berjalan sesuai dengan imannya. Tetapi pengenalan itu harus tetap berkembang, harus tetap bertumbuh, dan kita akan sulit mengenal Bapa yang mulia itu, Allah Tritunggal itu, kalau bukan karena bimbingan roh, hikmat, dan wahyu. Sulit. Makanya banyak orang yang kemudian melenceng dalam perjalanan kekristenannya. Menyimpang dalam perjalanan kekristenannya. Menjauh dari kebenaran itu sendiri. Karena tidak belajar untuk mengenal dengan benar. Sudah cukup puas dengan hanya sekedar tahu, dapat informasi dari satu pihak yang belum jelas kebenarannya dan diserap mentah-mentah, terjadilah penyesatan. Dan bahkan akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Mengenal Dia dengan benar. Jadi kita semua sama.
Walaupun kita sudah beriman, kita sudah bertindak sesuai dengan iman kita, tapi pengenalan kita tidak bisa berhenti hanya pada titik tertentu, karena Allah itu adalah Allah yang sempurna, yang tidak mungkin kita kenal dengan sesempurnanya Dia tanpa ada bimbingan dari Dia sendiri. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus belajar terus. Ada teman saya, dulu dia bukan Kristen tapi jadi Kristen. Dia tidak mau baca Alkitab, saya cukup baca kitab suci itu saja, dari situ pun saya tahu katanya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Dia tidak mau mempelajari Alkitab, dia membaca kitab suci lain, di mana dulu agamanya yang sebenarnya. Cukup dari itu saja. Bagaimana mungkin cukup? Sedangkan kita yang belajar Alkitab saja pun pengenalan kita itu tidak sampai kepada kesempurnaan. Bagaimana dengan orang yang tidak belajar dari Alkitab? Tidak mungkin. Bahkan ke gereja pun tidak datang. Dia tidak pernah ke gereja. Ya, enggak tahu kalau sekarang. Tapi itu Bapak Ibu, kita harus terus belajar, mengenal Dia dengan benar. Terus ayat yang berikut di bagian B masih ayat 18. Ayat 18. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, jangan gelap nih. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ayat 18 masih, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya sampai sekarang juga belum memahami kemuliaan yang seperti apa, kaya seperti apa yang ditentukan bagi kita yang percaya kepadanya. Saya belum dapat memahami. Tetapi yang saya tahu bahwa kemudian 13 dikatakan kita menerima Roh Kudus. Kita dikatakan bahwa bisa disuruh melawan penguasa-penguasa di udara, itu saya bahkan sebelumnya. Dikatakan bahwa kita bisa mematikan kedagingan kita. Dan kemuliaan di surga. Ya, Pak Saud sering menjelaskan, minggu lalu juga dia sebut akan emas. Ya, jalan-jalan terbuat dari emas di surga sana. Ya, temboknya 2 lapis batu permata. Kemuliaan apa lagi yang akan kita terima? Sulit bagi kita memahami, tetapi bagaimana supaya kita terus bisa berkembang dengan pemahaman yang benar? Kemuliaan apa yang bisa kita peroleh bersama dengan Kristus kelak di surga? Kita harus terus belajar ini supaya kita jangan dipikat terus oleh kemuliaan dunia ini. Apa yang mau kita kejar di dunia ini? Saya semakin berumur, semakin banyak rambut putih, saya semakin berpikir apa sih yang dikejar di dunia ini? Kalau dulu saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kalau sekarang tidak. Ya, bukan tidak punya keinginan, punya, tetapi apa gunanya ini? Itu sekarang menjadi pikiran. Apakah ini yang akan membuat diri saya lebih berharga, lebih bernilai, lebih terhormat, dan seterusnya. Ini sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan berbeda ketika saya masih agak lebih muda. Karena dipikir-pikir, apa sih yang bisa dibandingkan dengan keberadaan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan? Lalu apakah yang sebetulnya bisa cukup memuaskan kita ketika kita hidup di dalam dunia ini? Dan tidak ada juga ternyata. Kekayaan tidak. Karena Alkitab mengatakan, siapa yang mengejar kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Kehormatan juga tidak. Tidak akan pernah orang puas dengan kehormatan. Semua tidak pernah memuaskan. Ya, walaupun saya tidak pernah kaya, tetapi ya kita tahu kan bahwa orang-orang kaya itu juga tidak selalu puas dengan kekayaannya. Tidak ada. Jadi yang perlu kita dalami, pahami adalah kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kekekalan itu sendiri. Karena dikatakan ayat yang ke-14 pasal 1 bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya nanti di surga. Sekarang kita belum memperoleh kesempurnaan itu, karena di surgalah adanya kesempurnaan itu. Dan Roh Kudus itu akan menjadi jaminan bagi kita.
Dan inilah yang perlu kita dalami terus menerus. Kalau saya Bapak Ibu, kan ada orang sering bilang nanti di surga kita mendapatkan mahkota ini dan itu. Tapi saya kadang berpikir begini, gak usah dapat mahkota lah, yang penting masuk surga saja sudah luar biasa. Itu pikiran saya. Ya gak usah dapat mahkota penghargaan apapun, yang penting masuk surga itu saja, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa masuk saja. Apalagi akan ada ini, itu, dan seterusnya. Jadi kita belajarlah. Lalu, ini saya agak mau tekankan bagian ini. Ayat 19a dikatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hebatnya seperti apa kuasa itu? Masih dilanjutkan di ayat itu. Ayat 19 tadi. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebat kuasanya. Kuasa seperti apa? Seperti ketika Tuhan Yesus mati, lalu dia bangkit, dia naik ke surga. Kuasa apa yang bisa mengerjakan itu? Dan kuasa itu bekerja di dalam diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang terjadi, yang adikodrati, yang tidak mungkin dan tidak bisa dikerjakan oleh manusia, dan itu bekerja di dalam diri kita, dan kuasa itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja ketika bagaimana Tuhan Yesus Kristus mati, bangkit, naik ke surga. Sekarang Elon Musk katanya ingin buat pesawat yang bisa ke angkasa, ke bulan. Yang mana tahu nanti suatu ketika bumi ini sudah tidak memungkinkan lagi, maka bulan akan menjadi tempat tinggal dan seterusnya. Betapa hebat ambisinya. Dan itu kalaupun itu mungkin ya, seperti kita tahu Apollo dan seterusnya bisa ke bulan, tetapi kan itu pakai teknologi. Ya pakai waktu yang begitu banyak. Pakai materi yang begitu banyak. Dan bahkan kadang ada kegagalan, bisa pecah di angkasa dan seterusnya. Dan bahkan menimbulkan sampah-sampah di ruang angkasa sana. Dari apa yang dinaikkan ke atas bulan sana itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak. Mati ya bangkit saja. Tidak perlu proses lama dan tidak perlu alat apapun. Lalu bagaimana dia naik ke surga? Ya terangkat begitu saja tanpa memakai satu materi apapun. Bagaimana kuasa itu bekerja di dalam diri kita? Jadi ini adalah satu kekayaan kemuliaan juga bagi kita sebenarnya. Bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan kuasa itu juga kita sudah lihat. Bagaimana kemudian kuasa itu mengubahkan kita. Ada kekuatan adikodrati yang mengubah kita. Saya kembali saksikan ini. Dulu saya lulus SMA itu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ke gereja juga gitu ya. Saya belum percaya. Lalu saya kemudian jadi percaya. Ada perubahan. Perubahan apa? Waktu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak berani bicara di depan banyak orang. Saya masih ingat waktu itu saya diutus oleh orang tua atau mewakili orang tua untuk ikut dalam berembuk untuk ada pesta pernikahan, ya, pesta adat. Saya jadi juru tulis, yang menulis perbelanjaan, ya, anak boru katanya kalau di kami itu, ya. Jadi belanja ini dananya sekian yang belanja si anu gitu. Setelah itu suruh bacakan katanya. Saya gugup, salah membacakannya. Tinggal membaca tulisan saya sendiri salah. Itu waktu belum percaya. Lalu kami CD, kan diajari itu disuruh berdoa. Gugup, nggak ada aminnya. Sudah selesai, saya bilang nggak pakai amin. Orang kan harusnya terakhir amin. Saya bilang sudah selesai. Gugup. Itu belum percaya. Tetapi setelah percaya, saya disuruh pimpin pujian, langsung berani coba. Itu di Medan tuh, di hadapan pemuda-pemuda mahasiswa. Disuruh khotbah di hadapan mahasiswa, berani. Suruh pimpin kelompok berhadapan dengan mahasiswa, berani. Saya heran. Kenapa itu bisa berubah?
Tidak ada yang mengubah saya, yang memaksa-maksa saya, mendorong-dorong, enggak. Dari dalam ada suatu perubahan. Ini adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri saya. Kuasa itu bekerja. Ada satu bapak dulu saya melayani kampung-kampung, dia tidak bisa baca tulis. Terpilih jadi majelis, lancar membaca. Saya juga heran, dia cerita, dulu saya nggak bisa baca katanya. Setelah percaya Yesus, saya jadi majelis bisa baca katanya. Hebat bukan? Ada kuasa dari Allah bekerja di dalam diri kita. Semua kita ini tidak terkecuali. Semua ada kuasa itu. Cuma kita aja kadang tidak mau melakukan sesuatu supaya kuasa itu terlihat dampaknya. Sebetulnya kita tinggal melakukan sesuatu akan terlihat dampaknya. Jadi dikatakan tadi di situ bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kuasa bagaimana Bapa yang mulia tadi dikatakan di ayat yang ke-17 membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, lalu dia naik ke surga, dia berada di tahta kemuliaannya di surga sana. Dan kuasa yang luar biasa ini melampaui dari pesawat yang bisa sampai ke luar angkasa, yang sampai ke bulan, itu bekerja di dalam diri kita. Terus menerus. Jadi kita harus berbangga hati nih. Orang lain pakai kuasa pejabat di belakang gitu ya. Kita kan pakai kuasa Tuhan. Beda ya. Kita nggak perlu backing. Saya kadang-kadang kalau ada orang yang agak ngusik-ngusik gitu, oh saya punya teman ini pangkatnya ya. Tapi saya pikir ngapain sih gitu ya. Kan ada kuasa Tuhan gitu ya. Saya bukan mau merendahkan teman-teman saya, tidak gitu. Tapi saya tidak mau bergantung dengan hal itu karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita semua. Jadi jangan khawatir. Ya, ada kuasa Tuhan. Jadi betapa hebat kuasanya. Nah, jadi kita biar sadar kita semua nih bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Nah lalu kuasa itu bisa dibandingkan dengan kuasa apa gitu? Enggak. Coba ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kuasanya itu jauh lebih tinggi dari kuasa pemerintah, penguasa yang sekarang, yang akan datang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kuasa Allah itu jauh lebih besar, melampaui segala kuasa kerajaan yang ada. Kerajaan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Semua. Ya, karena itulah kembali lagi maka lawanlah iblis, kata Alkitab. Kata Tuhan. Karena kuasa itu ada bekerja dalam diri kita. Melebihi dari segala kuasa yang ada dimanapun, yang sudah lalu, yang akan datang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Di dunia sekarang ini, bahkan di dunia yang akan datang. Kuasa itu ada dan bekerja di dalam diri kita. Jadi jangan bilang saya ini bukan siapa-siapa. Kita ini siapa-siapa. Punya kuasa yang besar, kuasa yang hebat di dalam diri kita sendiri. Karena Allah bekerja di dalam diri kita dengan kuasanya yang besar itu. Minggu lalu Pak Saud kutip dari Mazmur 33. Jadi pada waktu itu saya baca juga, tapi bagian yang lain saya baca beberapa ayat. Katanya begini. Karena itu, bagi Tuhan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Itu kuasa-kuasa penguasa dunia ini. Sehebat-hebatnya orang kata tidak akan bisa mendapatkan keluputan pada masa-masa, pada situasi tertentu. Saya sedikit agak evaluasi diri. Karena istri saya bilang khotbah saya terlalu panjang. Bapak Ibu, ini juga 5 halaman ini baru selesai 1. Ya saya akan persingkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Daniel, tadi itu Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Sekarang saya bacakan Daniel.
2 ayat 37. Kita akan banyak berbicara di Daniel mengenai kuasa ini. Dia mengubah saat dan waktu, maksudnya Tuhan. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Daniel 2 ayat 21. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Daniel 2 ayat 37. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, bahwa Tuhan itu berkuasa atas kerajaan-kerajaan yang ada. Tadi kan disebut bahwa dia lebih besar, kuasanya itu melebihi dari segala kuasa, kerajaan-kerajaan yang ada, raja-raja yang ada, siapapun melebihi kuasa itu. Dan kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Mari kita akan melihat contoh-contoh, kita akan melihat diri Daniel. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa itu ada tertulis di Daniel, ada di 2 Raja-Raja, ada 2 Tawarik, di mana ketika Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan mereka membawa orang-orang penting, ya termasuk Sadrak, Mesak, Abednego di sana. Ada Daniel juga dibawa, perkakas-perkakas bait suci sebagian juga dibawa. Mereka dikalahkan oleh karena mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan dan mereka diangkut ke dalam pembuangan. Ya, sebelumnya saya sudah pernah khotbahkan juga, mungkin ya itu berhubungan dengan Mazmur 126 ya. Nah, sebelumnya saya khotbahkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bahwa kemudian bangsa ini dibuang dan Tuhan masih menyatakan kuasanya di dalam pembuangan itu. Itu kita akan baca semua di kitab Daniel, walaupun saya tidak akan membaca semua supaya tidak terlalu panjang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama, bahwa Nebukadnezar melihat kuasa Allah Israel itu di Daniel pasal yang kedua. Di sana dijelaskan bahwa setelah kekalahan mereka, perkakas bait suci itu dibawa sebagiannya dan diletakkan di rumah dewanya. Artinya bahwa Allah Israel itu sudah tidak dianggap oleh Nebukadnezar, sehingga perkakas bait Allah itu diletakkan saja di tempat dewanya, tidak dilakukan dengan secara terhormat. Dan jangan-jangan ini memang diletakkan begitu saja sebagai tanda penghinaan, bahwa Allahnya Israel itu sekarang sudah ditaklukkan oleh Allah yang disembah oleh Nebukadnezar, sehingga dia wajib datang diletakkan di rumah itu. Walaupun ada juga kisah lain di mana kemudian Allah Israel itu bertindak untuk mengalahkan, tapi ini bukan di bagian ini, mengalahkan sembah-sembahan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini adalah sebuah merendahkan, sebuah penghinaan. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Bahwa kemudian raja itu membuat suatu peraturan. Maaf, saya akan lihat dulu sebentar. Ya, kemudian Raja Nebukadnezar membuat patung dan semua orang disuruh menyembah. Setiap orang disuruh sujud menyembah. Daniel pasal 2. Lalu sujudlah raja, disuruh untuk menyembah. Tetapi Daniel tidak mau. Mereka yang setia kepada Tuhan itu tidak mau. Lalu sebentar Bapak Ibu, ini masalah mimpi, sorry. Ini soal mimpi. Bahwa Nebukadnezar itu bermimpi dan dia katakan kepada orang-orang semua, orang-orang penting yang pintar-pintar, beritahu saya mimpi itu. Dan beritahu juga maknanya, kalau enggak saya bunuh kalian semua. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Lalu Daniel lah yang kemudian, ya saya singkat saja, Daniel kemudian tahu apa mimpinya dan apa makna dari mimpi itu. Lalu apa pengakuan dari sikap dari Nebukadnezar? Dikatakan di pasal 2 ayat 46a. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Kenapa demikian? Karena Daniel bisa menjelaskan mimpinya dan apa artinya. Itu sikapnya, kemudian dia sujud. Jadi Daniel itu sudah dianggap ya, di atas dia. Karena orang yang sujud biasanya lebih rendah daripada kepada siapa dia sujud. Jadi seolah-olah di atas dia.
Lalu apa tanggapannya? Dikatakan demikian di pasal 2 ayat 27. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Perhatikan, Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dengan kata lain, Allahmu itu berkuasa atas diri saya. Karena Allahmu itu menyingkapkan mimpi saya dan artinya kepadamu, maka aku pun sekarang sujud kepadamu. Jadi ini rasa hormatnya kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Sehingga dia juga sujud di hadapan Daniel. Dan muncul satu pengakuan betapa hebatnya Allah yang disembah oleh Daniel itu sendiri. Sudah bertolak belakang dengan tadi. Kalau tadi dia sudah mengalahkan orang Yehuda, perkakas bait Allah sebagian dibawa, dimasukkan ke kuil dewanya sebagai tanda penaklukan. Tetapi sekarang ternyata sebaliknya, bahwa Allah yang dia sembah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang disembah oleh Daniel. Ini pengakuan seorang raja yang hebat, Raja Nebukadnezar. Di pasal yang ketiga, itu juga sama berhubungan dengan Sadrah, Mesak dan Abednego. Ketika disuruh menyembah patung mereka tidak mau, maka mereka dibakar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang hebat saya kira di situ adalah jawaban dari ketiga orang itu. Apa katanya di yang ke-17 pasal 3? Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Maksudnya menyembah patung itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba Bapak Ibu bayangkan ini. Ini juga contoh orang yang beriman. Kalaupun tidak terjadi mujizat katanya, saya tidak akan mau mundur dari Tuhan. Saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Karena banyak orang yang tidak menerima mujizat bisa berpaling. Imannya menjadi tawar. Ya, berbeda dengan Efesus yang kita baca tadi. Berbeda dengan ketiga orang ini. Karena iman itu adalah iman di mana Tuhan tidak perlu membuktikan apapun kepada kita bahwa itu maha kuasa. Itu posisi saya. Itu pendirian saya. Saya beriman kepada Tuhan tanpa perlu Tuhan membuktikan apapun kepada saya bahwa Dia itu maha kuasa. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh bukti-bukti, bukan. Dia itu adalah maha kuasa tanpa Dia buktikan pun, dan kita tidak percaya pun Dia tidak akan terganggu dengan hal itu. Karena Dia maha kuasa. Yang terganggu dengan pengakuan itu kan kita. Tuhan buat apa Dia terganggu dengan pengakuan? Toh Dia sempurna. Kita itu terganggu dengan pengakuan orang karena kita tidak sempurna. Kita masih mencari-cari hal yang bisa membuat kita merasa lebih sempurna, lebih baik. Sehingga kita butuh itu. Tuhan tidak butuh itu. Sehingga saya sampai kepada satu pendirian. Tuhan tidak perlu membuktikan apapun kepada saya bahwa Dia itu maha kuasa. Bahwa Dia itu sanggup melakukan apapun. Tidak perlu. Karena Dia sudah maha kuasa. Kalau enggak nanti kita akan kecewa, bukan? Katanya Tuhan maha kuasa. Mana kuasanya? Wah, itu kan kita seperti menuntut Tuhan menunjukkan bahwa Dia itu maha kuasa. Buat apa Tuhan itu enggak perlu juga menunjukkan itu kepada kita. Tapi kadang Tuhan menunjukkan Dia maha kuasa karena tingkah laku kita, keangkuhan kita, karena kita belum sanggup sampai kepada titik iman yang kuat. Sehingga masih butuh mujizat-mujizat. Tapi mereka ini tidak butuh mujizat itu. Kalaupun Tuhan tidak melakukan mujizat, kami tetap akan menyembah Tuhan. Kami tetap akan setia.
Itulah yang dikatakan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah orang yang beriman sejati. Mari kita lihat ayat 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Kenapa dia berkata kepada para menterinya? Jangan-jangan, waduh saya kali lagi ngigo ini, nggak jelas mungkin mata saya, atau saya sedang tidak sehat, tidak waras barangkali saya. Benar nggak sih itu mereka itu? Nah, itu kan makanya dia berkata kepada menterinya. Kita juga sering gitu ya. Saya nggak salah lihat ini. Nah, kan sering kita begitu, memastikan kepada orang, memastikan sebetulnya kita bertanya kepada orang lain itu untuk memastikan bahwa kita itu benar. Nah, ini yang terjadi dengan raja. Berkatalah ia kepada menterinya, para menterinya, kepada semua dia bertanya, benar nggak sih ini? Lalu apa katanya? Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ternyata semua memiliki pengalaman yang sama, berarti rajanya sehat. Betul ya, yang dia lihat itu benar, bukan ngigau gitu. Ini nanti dia sendiri lihat, orang lain tidak. Itu kan aneh gitu. Ini enggak, semua mengakui betul. Lalu ayat 25. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Saya ketika baca ini agak senyum saya. Gimana sih di dalam api yang menyala-nyala, jalan bebas gitu ya, santai gitu, kayak apa? Ya kayak di taman aja gitu ya, santai-santai gitu. Bertiga, berempat lagi. Tadi 3 tambah 1. Mereka berjalan-jalan di api. Ya, harusnya kan panik gitu ya. Ini nggak jalan-jalan aja dia, tenang gitu ya. Saya pikir kalau pun ke neraka bersama Yesus mungkin tidak gini juga ya. Ya kan begitu ya, tenang aja gitu ya. Bersama Yesus di neraka gitu, liatin orang gitu, tenang aja gitu ya. Ini kenyataan. Mereka tenang saja berjalan-jalan. Saya senang dengan kata berjalan-jalan. Tidak dikatakan takut, tidak dikatakan panik, tidak dikatakan lari ke sana kemari, tapi berjalan-jalan santai. Luar biasa ini. Nah, ini mengenal Tuhan itu, ini salah satunya nih. Gimana sih bisa gitu ya? Nah, siapa yang keempat? Dikatakan di situ yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Berarti seperti manusia yang bisa dilihat. Cuma memiliki satu gejala yang berbeda dengan yang lain. Ada 4 orang di dalam, yang 3 itu biasa saja hanya berjalan-jalan, tapi yang keempat itu rupanya berbeda. Dapat dibedakan oleh Raja Nebukadnezar bahwa yang ada di dalam bersama-sama dengan mereka itu bukanlah orang biasa. Dia menggambarkannya seperti anak dewa. Berarti ini adalah orang hebat. Dan saya duga ini adalah penampakan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada orang yang menafsirkan seperti itu. Karena di dalam perjanjian lama, Allah itu sering menampakkan diri seperti manusia. Dia pernah menampakkan diri kepada Abraham ketika pemusnahan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, ada banyak di dalam Alkitab di perjanjian lama bahwa Allah itu menampakkan diri seperti manusia pada umumnya. Dan bahkan dia makan, dia berbicara, berhadapan muka dengan orang-orang lain. Nah, itu yang namanya teofani. Ya, Allah menampakkan diri dalam bentuk yang dapat kita pahami. Teofani. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa di mana Tuhan bekerja. Dan apa kemudian menjadi tanggapan dan keputusan raja Nebukadnezar? Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Apa ini?
lebih hebat ternyata Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego. Walaupun dia melanggar titah raja, raja membuat dia masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, tetapi mereka tidak apa-apa. Hebat! Raja bisa memanaskan api sepanas-panasnya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, santai saja di dalam api yang dipanaskan oleh raja itu. Luar biasa bukan? Ini pengakuan. Berarti dia lebih hebat dari saya. Tadi pengakuan kepada Daniel. Sekarang pengakuan kepada Sadrah, Mesak dan Abednego. Dan kemudian apa keputusannya? Sebab itu ayat 29, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan dan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Luar biasa kan? Ada pengakuan, ada keputusan. Dan bahkan kalau kita baca secara jelas di dalam Alkitab dikatakan ketika mereka itu keluar, bau asap pun tidak ada, rambutnya tidak terbakar, pakaiannya tidak akan. Padahal rambut itu kan paling rentan terhadap api. Ya, enggak terbakar satu rambut pun. Pakaiannya tidak bau gosok, tidak ada bau asap. Luar biasa bukan? Maka dia kaget. Tidak ada Allah yang dapat menyelamatkan dengan cara yang demikian. Padahal kembali lagi, tadinya dia merasa Allahnya itu lebih hebat daripada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi sekarang takluk. Yang ketiga, pasal yang keempat. Ini mengenai kesombongan. Tadi ada pengakuan bahwa dia mengatakan Allah itu lebih hebat dari Allah manapun. Allah Abraham, Allah Sadrah, Mesak, Abednego, Allah Daniel itu melampaui Allah-Allah manapun. Tetapi kemudian dia masih juga dihantui oleh dosa kesombongan. Itu pasal yang keempat. Pasal 4 ayat 30. Dan berkatakanlah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Padahal apa katanya? Kalau kita baca di ayat 3, ya, saya tidak baca di Alkitab. Padahal sebelumnya demikian pengakuan dari Nebukadnezar. Kerajaannya, maksudnya kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Tapi sekarang dia sombong. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang aku membangun dengan kuasaku, dengan kemuliaan kebesaranku, kubangun menjadi kota kerajaan. Angkuh, sombong. Kalau kita baca pasal 5, ini perkataan Daniel kepada Belshazzar, anak yang kemudian meneruskan kerajaan Nebukadnezar. Pasal 5 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan, kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan yang mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nah, ini kisahnya sebelumnya. Karena keangkuhan, kesombongan dari Nebukadnezar, maka Nebukadnezar itu kemudian dibuang. Dia menjadi sama seperti binatang, makan rumput di hutan, di padang. Ada katanya penyakit itu dialami oleh manusia menurut penelitian. Saya pernah baca itu, tapi saya tidak tahu lagi di mana saya dulu baca itu. Bahwa ternyata ada orang yang punya kelainan, akhirnya makan rumput seperti binatang. Ini dialami oleh Nebukadnezar setelah dia angkuh, setelah dia sombong. Sebelumnya dia mengakui bahwa tidak ada raja yang lain, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Israel. Tapi sekarang dia angkuh, dia sombong. Dan Tuhan menjatuhkan dia. Ini hukuman dari Tuhan.
Sampai raja kemudian makan rumput, itu satu penghinaan yang luar biasa. Dia tinggal bukan lagi di istana tapi di padang. Dia sama seperti keledai, sama seperti sapi, sama seperti domba. Penghinaan, rendah, direndahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak. Ya, ini saya catat tapi saya tidak akan meneruskan lebih jauh lagi. Ya, saya mau persingkat saja khotbah ini supaya tidak terlalu panjang. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa pemimpin-pemimpin di dunia ini, pemimpin dalam setiap negara, setiap kerajaan itu berada di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan terhadapnya, maka Tuhan sanggup melakukan itu dan mampu melakukan itu. Tadi kita sudah melihat Nebukadnezar, nanti anaknya Belshazzar juga sama. Tuhan mengatakan kerajaanmu ini akan dipecah karena engkau sudah menghina Allah Israel. Karena Belshazzar itu kemudian mengambil perkakas-perkakas bait Allah, dia pakai untuk mabuk-mabukan. Lalu ada tulisan mene-mene tekel, ufarsim, ada di tembok. Dia bingung, ini ada apa dengan tulisan ini? Dipanggil Daniel, Daniel bilang, kamu sudah tidak layak karena kamu menghina, meninggikan diri, menghina Allah Israel. Maka kerajaanmu ini akan dipecah menjadi dua. Dan terjadilah itu. Jadi Bapak Ibu, kuasa raja itu tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan, termasuk negara kita. Karena sekarang kemungkinan, ya kita hanya menunggu hasil, tapi saya yakin sudah terpilih siapa yang akan memimpin bangsa ini. Dan kekuasaannya itu ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Di bawah kuasa, kedaulatan dan kendali Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, maka tidak boleh. Kalau Tuhan izinkan sampai batas tertentu, maka itu bisa terjadi. Sama seperti Nebukadnezar, ada batas-batas kuasanya, tapi ada hal yang tidak bisa dia langgar. Dan di situ Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi yang penting Bapak Ibu, mari kita doakan terus pemerintahan kita, siapapun yang akan memerintah ke depan. Entah bagaimanapun caranya dia bisa berhasil sampai ke titik itu. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan tetap berdaulat atas semua pemerintah yang memimpin. Karena Alkitab mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah. Nah saudara, mari kita terus doakan bangsa ini. Kalau kita tadi membaca di Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu, kuasa yang ada itu, yang dulu, yang akan datang, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu berada di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun yang memimpin bangsa ini, dia berada di bawah kuasa dan kendali, kedaulatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh melakukan ini, tidak akan bisa terjadi. Kalau Tuhan menghendaki tidak bisa melakukan sesuatu, tidak akan terjadi. Tapi kalau dia menginginkan sesuatu harus dilakukan, maka dia akan mengintervensi dengan caranya sendiri. Untuk itu boleh terwujud. Karena dia punya kedaulatan itu. Dan Bapak Ibu, yang menyenangkan bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita juga, bukan berarti kita mengintervensi pemerintah, bukan. Kita masih bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Paling tidak kita terus berdoa bagi bangsa kita. Karena dikatakan di ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi segala sesuatu, dan dia adalah kepalanya. Maka Daniel 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 4 ayat 3b.
kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Dan inilah kerajaan yang kita nantikan. Dan inilah kemuliaan yang kita nantikan. Bukan kerajaan yang ada sekarang ini. Kerajaan yang ada sekarang ini, siapapun yang memimpin, belum tentu memuaskan kita. Belum tentu memuaskan semua orang. Belum tentu membuat kita bahagia dan sejahtera. Kerajaan ini adalah kerajaan yang sementara. Tetapi kita menanti kerajaan yang kekal, di mana yang memerintah di situ adalah Kristus, dan kita akan menerima segala kemuliaan yang ditentukan bagi kita oleh Allah. Dan kerajaan itu tidak akan pernah berhenti, itu akan turun-temurun, tidak akan pernah digantikan rajanya, tidak akan pernah bisa dikudeta, tidak pernah bisa dinodai, hukumnya tidak bisa dimanipulasi, ketetapannya tidak bisa diubah. Dan itu sifatnya kekal, dan kita akan ada di dalam kerajaan ini. Dan inilah tujuan hidup kita semua. Tujuan hidup kita bukan yang di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah di dalam kekekalan, di mana yang memerintah di situ adalah Yesus Kristus, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan, dan kita akan bisa menikmati segala kebahagiaan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita impikan, tetapi Tuhan menetapkan itu bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap berorientasi seperti yang tadi doa Paulus. Aku meminta supaya Engkau memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan mengetahui kemuliaan apa yang disediakan bagi kita. Mari kita terus bertekun di dalam iman. Berapapun jumlah kita di sini, kita tetap setia melayani Tuhan, mengambil bagian. Karena kita ditentukan untuk mendapat kemuliaan di dalam kerajaan kekal itu bersama-sama dengan Tuhan di surga. Mungkin di dunia ini, dalam kerajaan, dalam pemerintahan kita tidak mendapatkan apa-apa di sini. Kita hanya sebagai masyarakat biasa. Kita hanya sebagai orang yang mendukung republik ini supaya tetap teguh berdiri dalam kedamaian, dalam kesejahteraan yang lebih baik. Tapi bagian kita bukanlah di sini selama-lamanya. Ini hanya sementara sepanjang umur hidup kita. Dan kita sudah dijanjikan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan segala kemuliaan yang akan kita terima darinya. Itulah tujuan kita. Dan itulah perjuangan kita. Mari kita tetap setia. Belajar mendalami, mengenal Allah kita dengan benar. Jangan sampai kita kalah dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar itu sudah mengakui tidak ada seperti dia. Dia hebat, dia luar biasa, dia melihat, dia mengalami. Jangan sampai kita lebih buruk dari Nebukadnezar dalam pengenalan ini. Kita harus lebih berkembang, lebih tahu. Apalagi kita sudah bisa membaca Alkitab. Kita bisa tiap minggu dapat renungan di gereja. Kita bisa bersekutu, bisa dengar di YouTube dan seterusnya. Harusnya pengenalan kita harus lebih dalam dari pengenalan Nebukadnezar itu sendiri. Mari kembali lagi kita terus berjuang bersama untuk mengenal Tuhan dan juga mewujudkan iman kita dalam tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan gereja kita, rumah tangga kita terutama, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam kehidupan berbangsa dan negara, dunia pekerjaan kita, dunia pendidikan kita, dimanapun itu. Mari kita menunjukkan iman kita itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah menyediakan kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan biarlah Engkau mengajari kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan juga supaya kami tahu kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebagai orang yang percaya kepadamu, khususnya di dalam kekekalan. Kami bersyukur karena Engkau memiliki janji dan janjimu itu pasti. Kami berterima kasih karena bersamamu kami mendapatkan apa yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini dan bahkan tidak bisa diusahakan oleh kami juga. Kami bersyukur
Karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik di dalam kekekalan. Terima kasih. Biarlah kami terus belajar dan belajar, agar pengenalan kami semakin terus disempurnakan. Harapan kami semakin terus dikuatkan, sehingga iman kami tidak pernah goyah, sama seperti pengakuan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya pun Tuhan tidak menjawab doa mereka, mereka akan setia terus kepada Tuhan. Dan kami pun, seandainya pun harapan-harapan kami tidak dipenuhi semuanya, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kami sebagai orang yang beriman tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu bukti apapun mengatakan bahwa Engkau Maha Kuasa. Sebab kami tahu Engkau Maha Kuasa tanpa kami melihat bukti apapun. Tolong kami, supaya kami merendahkan hati, merendahkan diri, tunduk total kepada Tuhan. Tidak kemudian angkuh, sombong, sama seperti Nebukadnezar karena kuasanya. Biarlah kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa, yang kerajaan-Mu tidak berkesudahan, yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan kami, tidak ada sesuatu yang bisa kami sombongkan di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Tuntun kami untuk terus tulus dan rendah hati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Terberkati ya dari firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pak Nelson yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kami. Sebelum kita persembahan, apakah ada yang ingin memberitakan kasih Tuhan ataupun ingin kesaksian? Jika tidak ada, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan iman kami Tuhan, dan juga katilah kami agar iman kami semakin bertumbuh. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan. Katilah persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, bagi pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Janganlah. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Janganlah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbunan tanah yang menumpang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang menumpang, menjadi siap dibangun atas dasar
untuk hambanya, untuk warta jemaat. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Ya, kita bersyukur karena kita beriman kepada Tuhan. Juga kita syukuri karena Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan sampai saat ini. Ya, kita terus berdoa. Kalau kita lihat tadi bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel begitu beriman kepada Tuhan. Walaupun mereka di dalam persiapan, ditahan, tapi mereka terus mempertahankan iman mereka. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada saat ini. Ya, ya, ini persembahan, ya, persembahan tanggal 25 Februari itu Rp400.000. Tuhan memberkati yang memberi. Dan juga tanggal 3 Maret, ya ini ya, juga persembahan dan perpuluhan 950.000. Tuhan memberkati yang memberi, ya supaya Tuhan senantiasa, berkat Tuhan senantiasa mengalir. Kita juga bersyukur ya, Ibu Yopi, Ibu Jen, Yopi berulang tahun kemarin, kita syukuri ya. Dan juga kita juga bersyukur juga Saudara Haga Ginting berulang tahun besok ya. Kita syukuri pas ulang tahunnya besok, memberkati ya. Juga pelayanan kita bisa lihat di sana adalah pembawa firman Pendeta Alex dan juga warta Pendeta Nelson, juga kita syukuri operator Bapak Pur dan juga sebagian pemain musik, kita bersyukur semuanya. Ya, tetap kita dengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi dan juga setiap hari Minggu jam 6 WIB, ya, jam 18 6 sore. Pokok doa kita bangsa dan negara, Kota Bandung, hasil pemilu, cuaca ekstrim, ya bencana alam, dan juga kita terus doakan Gereja Metodis Jemaat Menara Pengharapan, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Pendeta Yopi Ratu dan Ibu, kita kesadaran juga Ibu Olsia, Pendeta Alek dan juga Michael dan juga jemaat yang sakit. Ada lagi pokok doa? Oh iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami pada siang hari ini Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga terus kami layak untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Nelson pada pagi hari ini, memberkati kami, menolong kami, supaya kami tetap Tuhan beriman kepada Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, kesetiaan bagi kami untuk tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, biarlah Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupannya, memberikan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati juga keluarga juga Tuhan berkati, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan pada saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan juga memberikan sungguh-sungguh Tuhan, kepada dia takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan, sehingga semua apa yang dia lakukan
boleh juga Tuhan tolong, sehingga Tuhan senantiasa menolong dia di dalam pekerjaannya. Bahkan untuk menteri-menterinya Tuhan berkati juga, berikan juga Tuhan kekuatan kesehatan. Bahkan juga kami doakan juga untuk orang-orang yang anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga mereka menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan juga keadaan cuaca yang saat ini terjadi, banjir dan juga berdoa puting beliung yang terjadi. Bahkan juga pada saat ini Tuhan, Tuhan juga yang menolong Tuhan supaya cuaca ini boleh Tuhan tenang Tuhan. Kami doakan Tuhan. Bahkan juga pada saat ini kami juga berdoa untuk ekonomi yang saat ini juga terjadi kenaikan harga-harga yang luar biasa. Tapi kami serahkan juga Tuhan kebutuhan sehingga tercukupi pada tahun ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan ini, biar Tuhan juga supaya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, untuk juga pelayanan Pak Pendeta Nelson yang rindu tetap pelayanan ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Jemaat yang di sana Tuhan berikan pertumbuhan iman. Bahkan juga jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biarlah Tuhan juga menumbuhkan imannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kerinduan Pak Nelson untuk memenangkan banyak jiwa di tempat di sana Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan. Kami doakan juga untuk juga jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberkati. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, terutama untuk keluarga Bu Ade Tuhan. Biarlah Tuhan juga bila mereka saat ini sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Sehingga seluruhnya mereka boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan juga untuk juga mendoakan juga gembala di tempat ini Pak Yopi dan juga Ibu Yani Tuhan. Kami juga doakan biarlah Tuhan juga memberikan umur panjang kesehatan kepada mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk yang berulang tahun, di mana Ibu Yopi juga berulang tahun kemarin. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, berikan umur panjang kesehatan. Bahkan juga Hagan yang besok berulang tahun, biarlah Tuhan juga yang menolong dia supaya makin bertambah umur. Dia juga boleh bertambah hikmat yang daripada Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati kuliahnya. Biarlah Tuhan juga memberikan keberhasilan kepada dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga saat ini untuk anak kami Natalia yang sakit juga. Biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada dia sehingga batuknya boleh pulih Tuhan. Kami doakan Tuhan sehingga mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Berdoa juga untuk juga Pak Alek juga Tuhan berikan juga kesembuhan total di dalam jantungnya Tuhan, sehingga boleh dia mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ibu juga Bolsia juga Tuhan berkati, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan kepada dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dimanapun mereka, Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Diberkatilah keluarga, diberkatilah anak-anak, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah masa depan anak-anak, dan diberkatilah semua usaha, diberkatilah apapun yang dikerjakan, dan diberkatilah waktu demi waktu sampai Tuhan datang kembali. Dan biarlah segala berkat-berkat rohani ini melimpah dan terus nyata dari hari ke hari di dalam kuasa dan pemeliharaan Allah Bapa dan di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, bimbingan, hikmat, dan wibawa dari Roh yang Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memimpin kami dari awal perjalanan akhir. Katilah kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tujuan kami masing-masing, agar Engkau memberkati perjalanan hingga selamat sampai tujuan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.